tujuan Pak RT kemarin ini apa, itu aja. Kalau enggak gini Pak RT, saya ini ada pengajuan sama Pak RT, saya akan pergi dari kampung ini, tapi dengan satu syarat Pak RT. Kalau Pak RT itu bisa menyanggupi syarat saya tadi, malam ini juga saya akan pergi. Pak RT jual saja madu itu kepada saya akan bayar dengan harga yang sepantasnya ke Pak RT. Dengan ringan langkah saya akan pergi meninggalkan. Ini madunya saya beli saja, itu aja. Nggak usah percaya ini omongan Pak RT yang sosok suci, nggak usah dibeli madunya ini, nggak ada asli berhasiat. Saya akan buktikan di sini. Saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini sahabat ya, di sini saya RT mungkin udah sedikit ngerasakan bahagia karena kondisi sekarang ini Mas R itu udah lepas dari cengkraman warga, tapi masih ada PR-nya lagi karena kasus ini belum benar-benar terungkap bahwasannya memang apakah betul itu Mas R yang mencabuli Nak Rizka. Jadi di kesempatan malam ini Mas R itu tidak bisa hadir. Beliau berhalangan karena kan di luar sana tuh banyak sahabat-sahabatnya yang merindukan beliau, dan beliau di hari ini langsung dijadwalkan mengisi sebuah acara dakwah di sebuah tempat. Malam ini dia banyak mengisi acara, bahkan dalam satu malam ini kalau nggak salah tuh 3 atau 4 tempat ya kameramennya dia mengisi acara gitu. Jadi biarlah dia melepas rindu dengan sahabat-sahabatnya yang lain di luar sana, bahkan sahabat-sahabat di luarnya sana pun juga rindu dengan dakwah-dakwah dia, salawat-salawat beliau. Yang mungkin kita di sini cuma bisa mendoakan semoga yang terbaik untuk beliau. Semoga kita di sini semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini sahabat ya, itulah namanya orang baik. Kapanpun dan dimanapun keberadaannya itu selalu ditunggu. Apalagi kalau kita bertujuan dengan baik, pasti selalu ditunggu kepada sahabat-sahabatnya. Dan jadi beliau di sini berpesan kepada saya, coba datangin Abah Husin untuk mengklarifikasi lebih jelasnya lagi, karena di sini Abah Husin itu juga masih berkerasnya tuh begini, dia ingin merebut madu dari Mas R. Ingin merebut madu dari Mas R dengan harga yang sangat fantastis, sangat tinggi kalau kita bilang. Tidak sewajarnya harga yang disebutkan oleh Mas R 350.000. Bahkan Abah Husin berani menawar madu ini dititipkan kepada saya. Ini dia madunya. Dititipkan kepada saya bahwasanya Abah Husin itu menawar madu ini sampai harga 50 juta, sahabat. Bahkan di sini madu ini cuman bagi kalian yang ingin berbuat baik kepada saudara bahkan keluarga, atau memiliki keluhan-keluhannya, bisa langsung pesan ke timnya Mas R atau adminnya Mas R dengan harga 350.000. Tapi harus jelas dengan tujuan yang baik ya sahabat ya. Makanya saya pertahankan madu ini supaya madu ini tidak jatuh ke tangannya Mas R. Kenapa sahabat? Karena saya tahu Abah Husin itu
menginginkan madu ini dengan tujuan yang tidak pasti, tidak jelas dengan kebaikannya. Jadi gini sahabat ya, makanya buat kalian yang ingin memesan madu itu bisa langsung aja ke adminnya Mas Ri dengan harga 350.000 rupiah. Inilah dia madu. Kenapa saya bertahan dengan madu ini supaya tidak direbutkan oleh Abah Husin? Karena apa? Tujuan dia itu udah nggak baik memiliki madu ini. Dia bilang ingin mengobati orang. Untuk apa dia mengobati orang dengan media madu ini? Gitu. Madu ini Mas Ri menjualnya demi kesehatan sahabat-sahabatnya gitu, demi kebaikan. Tapi memang luar biasa khasiat madu ini, karena udah disalawati Buddha dan di asma oleh Mas Ri sendiri. Ini luar biasa khasiat madu ini. Jadi gini sahabat, malam ini saya ingin mendatangi kontrakannya Abah Husin. Karena kan Abah Husin selama di kampung saya ini ada sekitaran sana, daerah sana, nggak jauh dari rumah saya ini, seperti kontrakan gitu kan. Jadi Abah Husin tinggal di kontrakan itu. Jadi gini sahabat, tujuan kita ke situ ingin mengklarifikasi lebih jelasnya lagi masalah-masalahnya Mas Ri yang sedang terjadi di kampung ini gitu. Jadi ya udah gitu aja sahabat ya. Mungkin kita langsung aja menuju kediamannya Abah Husin, kontrakannya. Kalau kita bilang seperti kos-kosan lah gitu kan. Karena kan itu hanya tempat sementara dia tinggal gitu. Jadi saya ditemani oleh kameramennya Mas Ri seperti biasa. Jadi kita langsung aja menuju ke tempatnya Abah Husin ya, kameramennya. Oke Pak, kita langsung gerak aja nih ke lokasi. Oke. Tapi kita jalan kaki aja lah, karena ya biarpun 100 meter sekalian hitung-hitung kita buat olahraga ya. Iya. Kesini. Saya kemanapun tetap saya pegang, karena apa? Saya tuh takut, karena Abah Husin ini kan tiba-tiba bisa nongol, tiba-tiba muncul tuh, gitu. Tiba-tiba dia muncul, tahu-tahu ini pindah tangan pula gitu kan. Nanti ya Pak RT kalau misalkan lagi madu itu kan Pak. Kalau misalkan ada orang lah, kayak mau beli gitu dengan harga tinggi, itu jangan dikasih Pak. Tawat kan itu suruhannya si Abah Husin. Oh, betul. Tol kan kalau soal Abah Husin kan sekarang licik dah. Iya. Mau menang sendiri aja. Bagus saya memberi kepada orang yang tidak mampu sekalian gitu kan. Biarpun dengan harga tinggi, kalau tujuannya nggak baik itu untuk apa gitu. Kalau saya jual, misalkan bagi tim Mas Ri lah, bagus menjual kepada orang yang bertujuan itu jelas. Jadi kalau tujuannya nggak jelas seperti apa itu ya, saya juga nggak mau menjualnya ataupun melepasnya. Enggak, ini saya pertahankan betul-betul madu ini. Rumahnya Abah Husin lumayan jauh juga ya Pak? Lumayan. Berarti rumahnya di sekitar sini ya Pak? Ini rumahnya. Oh di sini? Ini ya? Ini kontrak. Oh ini Pak rumahnya Pak? Iya. Oh ini. Berarti kayak seperti kos-kosan lah ya kan Pak? Kalau dibilang. Jadi ini para sahabat, rumahnya Abah Husin lah gitu, penginapan untuk sementaranya Abah Husin. Soalnya kan dia itu orang Kalimantan para sahabat. Jadi dia tuh kalau misalkan kemarin itu dia tuh tinggalnya tuh di kos-kosan gitu para sahabat, peninggalan sementara dia. Nah, jadi di sini kalau kita bilang inilah kontrakan di sini. Jadi Abah Husin tinggalnya itu di sini. Jadi kita langsung aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Bah. Pak RT, masuk Pak RT. Ya. Masuk Pak RT. Assalamualaikum. Dulu Pak RT. Ada apa nih Pak RT? Sehat, Bah. Alhamdulillah. Ada apa cerita nih Pak RT? Jadi gini Pak.
Lagi santai nampak ini Pak ya? Ya, lagi duduk-duduk aja nih Pak RT. Jadi kan tujuan saya datang ke kontrakan Abah sini, kita mau lebih jelas mengklarifikasi semuanya Pak, supaya ini kan posisi ini Mas D nggak bisa hadir bersama saya karena kan dia sedang mengisi acara dakwah di sebuah tempat. Makanya saya ingin berjumpa dengan Abah Husin bertujuan untuk membahas soal tentang Rizka lagi Pak. Yang mau dibahas apa lagi tuh Pak RT? Masalahnya ini kan si Dek Rizka ini kan sudah sembuh ya Pak RT ya. Jadi apa yang mau dibahas lagi nih Pak RT? Pak RT ini kemari mau membahas lagi, apakah mau membahas masalah Dek Rizka, ataukah ingin mencari masalah, ataukah ingin menambah masalah ini Pak RT? Karena masalah Dek Rizka saya anggap itu udah, kalau masalah dia sakit sudah selesai kemarin kan gitu. Jadi ada masalah apa lagi nih Pak RT yang bisa saya bantu nih Pak RT? Nah. Jadi Pak, masalah Rizka ini kan sampai sekarang belum selesai Pak. Jadi untuk Abah, tujuan saya kemarin itu untuk Abah tuh nggak usah lagi untuk membantu menyelesaikan masalah Pak ya. Lebih baik tujuan saya di sini tuh ingin Abah tuh segera pergi dari kampung saya sebelum warga-warga saya itu datang untuk mengusir Abah. Karena dengan keberadaan Abah di kampung saya ini itu sudah tidak memberi kenyamanan Pak. Jadi maafnya ini lagi, saya ingin Abah tuh segera pergi dari rumah ini, dari kontrakan ini, pergi meninggalkan kampung saya, tidak usah lagi ikut campur dalam masalah Nak Rizka. Biarlah kami di sini dan keluarganya menyelesaikan semuanya Pak. Gini Pak RT ya, saya itu masih ada keperluan di sini. Jadi Pak RT itu tidak ada hak untuk mengusir saya, karena saya udah izin sama atasannya Pak RT, sama kepala desa di sini. Jadi Pak RT selaku RT tidak bisa seenaknya mengusir saya Pak RT. Pak RT itu tidak ada wewenang. Saya sudah izin kepada kades di sini bahwasanya saya masih ada keperluan dan saya diizinkan lagi di sini Pak RT. Pak RT jangan selaku ini Pak RT ini RT di sini bisa semena-mena untuk mengusir siapa yang ada di sini Pak RT. Betul. Tapi kan keperluan Abah di kampung saya ini kan harus sepenuhnya seizin saya Pak. Tidak seenaknya saja Abah ini sebagai pendatang ingin menyelesaikan masalah tanpa pendampingan dari saya Pak. Jadi apalagi tujuan Abah di kampung ini tuh apalagi gitu Pak. Karena Abah datang kemari pun tidak saya undang ataupun tidak ada yang mengundang Abah. Niat Abah awalnya baik datang kemari untuk membantu dari timnya Mas Ri. Tapi kenapa sekarang Abah menegaskan ada tugas lagi kemari untuk penyelesaian, akhirnya satu lagi ada masalah. Itu masalah apa lagi yang terjadi di kampung ini rupanya Bah? Dan kan masalah lain saya tidak pernah dengar Bah. Saya tidak mengatakan ada masalah Pak RT. Saya masih ada tujuan lain untuk tidak meninggalkan kampung ini. Masih ada yang belum saya selesaikan di sini. Makanya saya tidak akan pergi dari kampung ini. Kalau Pak RT memaksa saya untuk pergi dari kampung ini, silakan. Nah, cuma jangan salahkan saya. Kalau saya nanti di sini berbuat kasar kepada Pak RT, kepada warga-warga di sini, saya tidak takut. Ya. Kalau warga di sini datang, silakan. Abang nggak usah mengancam saya dan warga-warga saya, Bang. Abah seharusnya di sini bisa tahu posisi Abah di sini itu siapa, Bang. Jadi Abah tuh nggak usah seenak-enaknya aja, Bang, mengancam saya dan warga-warga saya, Bang. Pak RT, saya di sini memang pendatang Pak RT. Tapi Pak RT itu tidak punya kewenangan.
Pak RT jangan bertindak semena-mena di sini. Di sini rumah saya, Pak RT harus punya etika. Pak RT panutan di sini. Jadi kedatangan Pak RT kemari dengan marah-marah kepada saya, dengan memukul meja, itu tidak baik Pak RT. Pak RT sudah memberikan contoh yang tidak baik. Pak RT itu kan panutan di sini. Jadi Pak RT itu harus memberikan contoh yang baik. Abah tuh nggak usah mengajari saya dalam bertata krama lah, Bang. Saya tahu sopan santun untuk datang ke rumah orang itu seperti apa, Bang. Kenapa saya seperti ini, Bang? Karena tujuan Abah tuh di sini udah nggak baik, Bang. Tujuan Abah tuh udah nggak bagus datang ke kampung kita, Bang. Apanya yang tidak baik, Pak RT? Pak RT jelaskan yang mananya yang tidak baik. Sekarang kan masalahnya itu, masalah di Rizka ini belum clear sebenarnya. Masalah di Rizka ini dengan Sire itu belum selesai. Belum ada titik terang yang jelas. Jadi Pak RT jangan menganggap ini sudah selesai. Pak RT berpikir dengan jernih. Apakah sudah selesai masalah ini? Belum, Pak RT. Pak RT itu harus menyelesaikan masalah ini dengan sejelas-jelasnya. Siapa yang bersalah di sini? Ini kan belum tahu siapa yang bersalah, Pak RT. Pak RT belum bisa menegaskan siapa yang bersalah di sini. Jadi Pak RT belum bisa menegaskan bahwa masalah ini selesai. Itu Pak RT. Maksud saya ini, Pak, Abah tuh nggak usahlah lagi ikut campur dalam urusan masalah Nak Rizka ini, Pak. Jadi gitu, Pak. Karena dengan kehadiran Abah ikut campur dalam urusan Nak Rizka ini hanya menambah sebuah masalah, Pak. Penyelesaiannya tidak ada, Pak. Yang ada, Abah menuduh kita sana dan sini hanya menjadi melaga antar persaudaraan kita di kampung, Pak. Jadi tujuan saya tuh ingin Abah tuh segera pergi dari kampung saya. Tidak usahlah lagi ikut-ikut campur di masalah ini, Bang. Lebih baik Abah tuh kalau bisa pun malam ini pergi ataupun sebelum warga yang bergerak untuk mengusir Abah. Pak RT tidak bisa mengusir saya sembarangan, Pak RT. Saya tidak takut dengan warga-warga yang mau datang mengusir saya. Silakan usir saya kalau mereka mampu, Pak RT. Silakan. Saya tidak takut, Pak RT. Silakan. Saya datang kemari dengan sendiri, maka saya akan pulang dengan sendiri juga, Pak RT. Pak RT jangan memaksa saya. Kalau Pak RT memaksa saya, jangan salahkan saya, Pak RT. Saya bisa berbuat yang tidak baik lagi di sini, termasuk kepada Pak RT sendiri. Jadi Pak RT jangan memaksa saya untuk berbuat yang tidak baik, Pak RT. Jangan pancing emosi saya, Pak RT. Ingat itu, Pak RT. Apapun cerita Abah, apapun yang Abah bilang, saya tidak akan takut, apalagi sampai gentar dengan ucapan-ucapan Abah yang sekarang ini. Apalagi dengan Abah mengancam saya dan warga-warga saya, Pak. Jadi Abah jangan seenak-enaknya saja datang ke kampung saya untuk menambah keriuhan ataupun kericuhan di kampung saya, Pak. Jadi Abah di sini jangan sok hati, Pak. Saya tidak suka hati Pak RT. Pak RT, kalau Pak RT tujuan Pak RT kemari untuk menyuruh Abah keluar dari kampung ini, sampai detik ini Abah tidak akan takut, tidak akan gentar siapapun yang akan datang kemari. Saya mau tanya, ini Mas Rinya kemana? Kenapa Pak RT berani kemari sendiri, Pak RT? Pak RT apakah sudah sanggup dengan Pak RT sendiri untuk menghadapi saya di sini? Kenapa saya datang kemari itu sendiri, Pak? Mas Ri tidak dihadirkan di sini. Mas Ri itu sedang dalam pengajian. Dia mengisi sebuah acara pengajian, Pak. Jadi tidak usah sangkut pautkan lagi Mas Ri di sini. Kenapa saya hadir datang pun sendiri? Nggak usah lagi Abah nantang-nantang Mas Ri. Mas Ri kenapa tidak hadir itu sedang dia dalam mengisi pengajian sebuah acara, Pak. Jadi nggak usahlah Abah pertanyakan beliau, karena banyak di luar sana yang sedang merindukan beliau, Pak. Jadi sekarang urusan kita ini berdua, Pak. Urusan ini masalah warga-warga saya. Karena saya sendiri pun juga udah nggak nyaman dengan kehadiran Abah di kampung saya ini. Jadi untuk apalah lagi dengan kehadiran Abah? Di sini udah ada perangkat desa seperti saya RT dan kepala desa saya juga udah ada. Gitu. Jadi kita juga bisa menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Nak Rizka, dan saya pun juga bisa menyelesaikannya apapun bila
memang benar terbukti ada yang bersalah juga, kita juga udah ngerti cara menyelesaikannya. Jadi Abah itu nggak usah lagi ikut-ikut campur, Bah. Karena tujuan Abah itu di sini udah nggak logika semua, Bah, sama kita. Udah nggak ada beresnya lagi tujuan Abah. Bahkan kayak semalam dengan hadirnya Mas Rey, sanggup kok Abah membayar madu itu dengan harga tinggi 50 juta, Abah bilang. Sedangkan harga madu itu aja 350.000. Karena apa saya tidak memberinya? Karena tujuan Abah itu sudah tidak baik, Bah. Kita dari timnya Mas Rey menjual madu itu dengan tujuan yang baik dan benar, Bah. Karena madu itu bukan sembarang juga madu. Madu itu udah disalawati burda oleh Mas Rey dan juga udah diasma oleh Mas Rey. Yang namanya madu tetap juga rasanya seperti madu, cuman kelebihan madu itu udah disalawati tadi, Bah. Jadi Abah, dan sekarang gini aja Pak RT nggak usah lagi banyak-banyak bacot, nggak usah banyak-banyak lagi apa. Tujuan Pak RT kemarin ini apa? Itu aja. Kalau nggak gini Pak RT, saya ini ada pengajuan sama Pak RT, saya akan pergi dari kampung ini, tapi dengan satu syarat Pak RT. Kalau Pak RT itu bisa menyanggupi syarat saya tadi, malam ini juga saya akan pergi dari kampung ini. Tapi jikalau Pak RT tidak menyanggupi syarat itu, maka saya tidak akan pergi Pak RT. Gimana Pak RT? Pak RT sanggup dengan syarat saya? apa memangnya syarat Abah yang Abah minta, syaratnya itu apa, Bang? Nah, gitu Coba aja, saya Pak. mau tahu. Pak RT jual saja madu itu kepada saya akan bayar dengan harga yang sepantasnya ke Pak RT. Dengan ringan langkah saya akan pergi meninggalkan kampung ini. Itu aja Pak RT. Sanggup Pak RT? Nih, Bah, ya. Demi tumpah darah saya tidak akan rela menjual sebuah madu ini kepada Abah. Apalagi madu ini sampai jatuh ke tangan Abah, itu saya tidak bakal mau melepasnya, Bang. Apapun yang terjadi kepada saya, madu ini tidak bakal saya lepas, Bang. Jadi nggak usah lagi Abah untuk memperebutkan madu ini, Bang. Apapun yang terjadi kepada saya tidak akan melepas, biarpun Abah menawarkan harga tinggi, harga yang sewajarnya, yang apapun yang Abah bilang, tidak akan pernah saya lepaskan madu ini kepada Abah. Jadi Abah ingat itu ya, Pak ya. Nggak usah munafik lah Pak RT, nggak usah munafik. Pak RT ini aduh, nggak usah sok-sok suci Pak RT. Pak RT nggak usah sok suci. Ini kemungkinan karena ada mas kameramen ini, mungkin ini karena ada timnya Mas Rey, jadi Pak RT ini jual-jual mahal. Udahlah Pak RT, kita ini tahu sama tahu. Udah Pak RT jual aja ke saya. Ini kan nggak ada Mas Rey. Udah Pak RT jual aja. Pak RT nggak usah sok-sok suci lah. Nggak usah sok-sok Pak RT ini begitu begini dengan kesucian yang kayak gini, ngomong bahwasannya ini saya pertahankan segala macam demi umat. Janganlah Pak RT. Pak RT ini aduh, baru RT-nya. Pak RT seharusnya itu alah Pak RT. Sekarang gini aja Pak RT. Itu kan madunya kan kalau Pak RT jual ke saya, Pak RT kan untung. Nah, jadi itu tadi Pak RT jangan sok suci lah dengan tidak menjual ini dengan ini madu ini masih banyak yang membutuhkan. Dari madunya Mas Rey ini masih banyak yang membutuhkan, Bang. Dengan tujuan yang baik dan benar, Bang. Kalau lah madu ini ke tangan Abah, itu tujuannya udah gak baik, Bang. Karena Abah terlalu ambisi ingin memiliki madu ini, Bang. Karena banyak orang-orang yang harus membutuhkan madu ini, Bang, ketimbang Abah, gitu kan. Karena tujuan Abah dengan madu ini sudah tidak baik. Satu, saya bukan sok suci, Bang. Kalau memang saya, karena demi ada kameramennya Mas Rey, toh kameramen Mas Rey itu nggak tinggal dengan saya, Bang. Bisa aja saya diam-diam menjumpai Abah. Nah, Bah, madunya harga sekian puluh juta. Ya saya bilang aja sama Mas, madunya hilang. Kan Mas Rey juga nggak tahu-tahu, Bang. Tapi kan di sini saya betul-betul bukan sok suci ataupun munafik ataupun gimana, Bang. Sudahlah Pak RT. Jadi Abah nggak usah menjelek-jelekkan saya lah, Bang. Lebih baik Abah tuh pergi dari kampung saya, Bang. Sudahlah Pak RT. Kita ini sudah tahu sama tahu. Di mana-mana yang namanya RT itu ndak ada yang suci Pak RT. Ndak usahlah Pak RT itu mau ngomong sok-sok masalah suci, masalah agama dengan saya. Di mana-mana sudah tahu kita itu Pak RT. Sekarang gini aja Pak RT. Saya beli ini 20 juta. Pak RT jual ndak ini? Mau 20 juta, 50 juta, bahkan di atas 50 juta pun ini nggak akan saya lepas, Bang. Ini sudah menjadi amanah kepada saya untuk menjaga madu ini
karena lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Madu ini juga jumlahnya tinggal segini, Bang. Gitu. Jumlahnya tinggal sedikit, tinggal inilah madunya. Jadi saya mau dengan harga tinggi itu tidak akan saya lepas, Bang, dengan madu ini, Bang. Jadi Abang nggak usah lagi untuk menawar-nawar madu ini, Bang. Ini Pak RT, niatnya Mas Re itu kan menjual ini 350.000. Itu kan dagang juga Pak RT. Ini kan seharusnya Pak RT lebih picik lagi. Yang dibutuhkan si Re itu kan uang. Dia menjual ini kenapa? Karena uang kan. Jadi Pak RT jangan sok suci lah. Madu ini kan bisa diproduksi lagi oleh si Re, bisa disalawatkan dia. Masa Pak RT tidak mau jual? Nah, seharusnya Pak RT mikir di situ. Bang, ini kan mau dijual juga kan Pak RT. Mas Re itu tidak bertujuan seburuk itu, Bang. Mas Re itu bisa aja dia menjual dengan harga tinggi, harga seberapa pun yang dia sebutkan. Tapi kan dia bertujuan dengan baik, Bang. Makanya dia menjual harga madu ini dengan sangat murah, Bang. Jadi untuk apa kita menjualnya? Mas Re ini menjualnya dengan harga tinggi. Tapi kalau tujuannya itu nggak baik, Bang. Karena tujuan Abah di sini tuh udah nggak baik, gitu. Makanya saya pertahankan madu ini demi kebaikan, gitu. Jadi Abah nggak usah lagi menawar-nawar madu ini dengan harga 20 juta, 50 juta, bahkan lebih dari 50 pun juga nggak akan saya lepas madu ini, Bang. Jadi Abang harus ngerti itu, Abah paham itu. Jadi nggak ada lagi maksud tujuan Abah tuh ingin memiliki madu ini tuh nggak akan saya lepas ini, Bang. Sampai kapanpun apapun yang Abah buat itu nggak akan saya lepas. Ya itu tadi Pak RT. Saya menginginkan madu ini kan untuk perobatan, kan untuk niat kebaikan juga. Pak RT yang sekarang otaknya tidak baik, saya pikir. Pak RT sudah lari kemana-mana ini cerita Pak RT. Udah gini aja Pak RT. Ini madunya saya beli saja. Itu aja Pak RT. Karena saya tahu ini kualitas madu ini gimana. Nanti kan bisa lagi diproduksi oleh Mas Re. Ini kan masalahnya jual beli Pak RT. Pak RT kemungkinan sudah tahu sendiri lah. Ya kita tahu sama tahu lah Pak RT. Jangan Pak RT egois seperti itu. Masa dengan masalah yang akan dijual Mas Re 350, saya membelinya dengan jutaan, Pak RT tidak jual. Maksud Pak RT itu apa? Berarti kan Pak RT menjelek-jelekkan saya dengan secara tidak langsung. Itu Pak RT seharusnya mikir. Pak RT itu RT. Kenapa Abah terlalu berambisi ingin memiliki madu ini, Bang? Abah ini tahu khasiatnya madu ini, Bang. Karena madu ini memang udah disalawati oleh Mas Re. Dan masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan, Bang. Tidak seperti Abah. Seandainya gini lah, Anda ini Pak RT terlalu pemikiran Anda itu pendek, terlalu cetek pemikiran Anda Pak RT. Dengan adanya ini, sekarang gini Pak RT pikir sendiri, dibeli ini oleh orang lain, lalu dijual ke saya, apa Pak RT itu tahu? Toh Pak RT nggak ada dapat untung apa-apa. Bahkan orang itu yang dapat untung Pak RT. Makanya Pak RT harus pakai logika. Pak RT jangan hanya mengandalkan kesucian-kesucian Pak RT, menunjukkan bahwa Pak RT itu suci, orang yang tidak bersalah, yang tidak mau disuap. Itu Pak RT. Kalau ini dijual ke saya melalui orang lain, ya kan sama saja Pak RT. Bahkan yang rugi Pak RT. Pak RT tidak dapat apa-apa. Udah gini sahabat, nggak usah kita dengarkan omongan Abah Husin. Sekarang gini, cepat kalian buruan untuk sahabat-sahabat Mas Re, madu ini segera dibeli sebelum madu ini jatuh ke tangannya Mas Re, ke tangannya Abah Husin. Karena kalau udah sampai ini madu jatuh ke tangan Abah Husin, ini udah nggak ada stok lagi dari tim Mas Re. Jadi buat kalian segera dibeli dengan harga 350.000 madu ini. Gini aja sahabat, nggak usah percaya ini omongan Pak RT yang sosok suci, nggak usah dibeli madunya ini, nggak ada khasiatnya nih. Udah, ini dia orang sok suci nih. Dia mau jual 350.000, tapi saya mau bayar sampai nilai sekian puluh juta dia nggak jual. Ini apa logikanya? Kita berpikir
Udah Husin, kau nggak usah banyak bicara. Kau lebih bagus tuh pergi dari kampung aku. Kau segera angkat kaki. Jadi nggak usah lagi banyak bicara untuk menginginkan madu ini. Sebelum masyarakat saya itu mengusir kau dari sini, Husin. Jadi nggak usah lagi mengasih sahabat-sahabat beginilah begitulah. Tujuan kamu ini di sini udah nggak baik, Husin. Apanya tidak baik, Pak RT? Itulah dengan keegoisan Pak RT tadi sampai sekarang coba. Nggak laku ini madunya, sahabat. Ini madu palsu, saudaraku. Makanya sampai sekarang ini nggak laku-laku. Jangan mau dibeli, sahabat. Ini madu palsu. Lihat sampai sekarang, ini nggak terjual-jual. Mau saya bayarin, nggak dikasih, coba. Gimana ini, saudaraku? Jadi pemikiran RT ini udah nggak logika. Dia mau jual harga 350.000, sedangkan saya mau bayar ini harga jutaan, nggak dikasih beliau. Jadi di mana logikanya beliau ini? Niat beliau kan dagang di sini. Niat dia ini mau jual. Kenapa dia nggak mau jual ke saya? Kan sama saja. Berarti kan ada niat yang jelek lagi di balik semua ini. Udah sahabat. Ini segera ya sahabat ya. Buruan dibeli madu rupiah dari Mas Ri ini, cepat kalian beli karena madu ini memang benar-benar berkhasiat baik untuk kalian. Apalagi kalian memang bertujuan dengan baik gitu kan sahabat. Karena ini stok cuma tinggal segini, tidak ada lagi stok. Jangan sampai madu ini jatuh ke tangannya Pak Husin gitu. Jadi segeralah kalian pesan madu ini karena apa yang dibilang Abah Husin itu tidak baik dan tidak benar. Jadi kalian harus ngerti mana yang lebih baik, mana yang lebih benar. Karena tujuan Abah Husin di sini udah nggak baik untuk memiliki madu ini, sahabat. Jadi segera ya dibeli dengan harga 350.000. Tidak usah lagi berlama-lama, segera kalian hubungi adminnya Mas Re. Jadi untuk madu ini stok tinggal cuman ini ya, sahabat ya. Bisa kalian ingat lagi, sahabat ya. Jadi kalian bisa pesan di admin di bawahnya Mas Re itu, di channelnya Mas Re, di adminnya Mas Re. Segera kalian hubungi madu ini ke timnya Mas Re, di adminnya Mas Re ya. Jadi nggak usah lagi berlama-lama, nggak usah lagi kalian dengarkan ocehan dari Abah, omongan-omongan kosong dari Abah. Nggak usah dipercaya, saudaraku, nggak usah dipercaya itu. Ini semuanya marketing, tidak ada itu madu palsu. Karena apa? Mereka tidak berani menjual kepada saya karena itu palsu, saudaraku. Sahabat. Jangan dipercaya, saudaraku, jangan dipercaya. Ini semuanya bohong, palsu ini. Sahabat, jangan gini, percaya. Itu terserah kalian mau percaya omongan saya atau Mas Re, apa lebih percaya lagi omongannya Abah Husin. Karena di madu ini saya juga udah ngerasakan khasiatnya madu ini gitu, sahabat ya. Jadi madu ini memang khasiat madu ini tuh sangat luar biasa. Karena madu ini udah disalawati oleh Mas Re, udah diruqyah oleh Mas Re. Jadi madu ini juga bukan sembarang madu, sahabat ya. Ini luar biasa. Saya udah juga ngerasakan, bahkan Nak Rizkanya sendiri pun juga udah ngerasakan madu dari madu ini, sahabat ya. Jadi madu ini tuh nggak main-main, sahabat ya. Jadi kalian tuh segeralah kalian hubungi admin Mas Re. Jangan percaya, saudaraku, itu semua hanya rayuannya saja, nggak usah dipercaya. Ini Pak RT ini nggak ada lagi, dia sudah mengelabui kalian semua, saudaraku. Jangan percaya dengan kata-katanya itu. Kalau memang madunya ini asli berkhasiat, saya akan buktikan di sini. Saya akan serang Pak RT.